بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita Kitab Tafsir, membahas tentang tafsir dari surah An-Naba. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada ayat yang ke-6. Ketika Allah mengatakan sebagai pengingkaran kepada atau sebagai bantahan kepada orang-orang kafir Makkah di waktu itu yang mereka tidak percaya tentang hari kiamat, yang mereka tidak percaya tentang hari kebangkitan. Sebagian mereka percaya, itulah mereka orang-orang yang beriman. Dan sebagian tidak percaya, tidak meyakininya, tidak beriman. Maka itulah mereka orang-orang kafir. Kemudian Allah mengatakan, kalla saya'lamun. Sekali-kali mereka akan mengetahui. Dipertegas lagi oleh Allah dengan mengulang kalimat ini, summa kalla saya'lamun, sebagai penegasan walaupun di dunia ini mereka tak percaya, kapan mereka percaya? Nanti. Kalau sudah terjadi apa yang dikabarkan oleh Allah, pasti mereka baru percaya. Sebelum terjadi itu mereka tidak percaya. Makanya
Segala perkara yang gaib itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Sebelum Allah menjawab atau lebih menjelaskan lebih detail lagi tentang kejadian-kejadian hari kiamat, tentang peristiwa-peristiwa kebangkitan, sebelum itu Allah jelaskan untuk lebih jelas jawaban dari bantahan dari orang-orang kafir. Terlebih dahulu Allah menyampaikan dan mengingatkan kepada mereka tentang kekuasaan Allah, tentang keperkasaan Allah, tentang kekuatan Allah. Kalau hanya perkara membangkitkan saja, yang merupakan hal yang sangat mudah. Jangankan membangkitkan yang sudah ada asalnya, menjadikan yang belum ada asalnya itu sudah Allah lakukan. Allah menciptakan kita, penciptaan manusia. Dan subhanallah, Allah mengatakan juga penciptaan langit dan bumi lebih sulit daripada penciptaan manusia yang tidak ada. Lebih ringan lagi bagi Allah membangkitkan yang sudah ada sumbernya. Makanya Allah ingin mengajak orang-orang kafir yang tidak percaya itu berfikir. Allah ingin ingatkan di hadapan mereka itu sudah ada tanda-tanda. Maka Allah mengatakan di ayat yang ke-6-nya, alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi mihada, terhampar, sebagai hamparan. Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami jadikan bumi sebagai hamparan sehingga kita bisa diam di atasnya, sehingga kita bisa tinggal di atasnya. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Firasha, firash dalam bahasa Arab, firash itu artinya tilam. Firash, tempat tidur. Bagaimana tempat tidur? Firash, kita bisa di situ duduk, tidur, berbaring. Hamparan dia.
Jadi maha kuasanya Allah itu. Sebagian ulama mengartikan mihada, mentafsirkan mihada, alam naj'alil arda mihada. Sebagian ulama mentafsirkan arti kalimat mihada yang hamparan. Sebagian ulama mengartikan atau mentafsirkan mihada mumahada. Mumahada. Artinya yang sudah disiapkan. Yang sudah disiapkan. Berarti kita di permukaan bumi ini sudah siap semuanya. Sudah siap fasilitasnya. Disiapkan oleh Allah. Ingat Allah katakan tentang kejadian Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya Hawa. Allah keluarkan dari syurga. Syurga yang mana itu, Ustaz? Apa sudah ada syurga rupanya? Ada yang bertanya seperti itu. Naam, syurga yang dijelaskan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, syurga. Dikeluarkan, kemudian Allah letakkan mereka di permukaan bumi, yang di permukaan bumi itu semuanya sudah dilengkapi oleh Allah untuk kehidupan mereka. Semuanya sudah disiapkan. Jadi Allah ingin mengajak mereka yang tidak beriman kepada hari kiamat berfikir, sudah ada semuanya di permukaan bumi ini. Siapa yang mengadakan itu? Siapa yang mengadakan, menyiapkan, menciptakan itu semua? Semuanya sudah ada. Apa untuk kebutuhan kita sudah ada. Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami jadikan bumi sebagai hamparan atau terhampar, atau sudah disiapkan? Untuk memperjelas siapa mengadakan itu semua, siapa yang menjadikan bumi itu terhampar, siapa menjadikan bumi itu sebagai hamparan, sehingga kita bercocok tanam, bisa menanam ini, bisa menanam ini, bisa. Siapa? Ahibati fillah, seorang mukmin itu ketika melihat ciptaan Allah, janganlah sebatas melihat sehingga penglihatannya kosong. Kalau hanya sebatas melihat, semua orang bisa. Yang kafir, yang muslim, semua orang bisa. Hanya sebatas melihat. Namun muslim itu, mukmin itu tatkala melihat ciptaan Allah,
dia harus berfikir dan dia harus meyakini siapa yang menciptakan itu, siapa yang mengadakan itu, siapa yang membuat itu. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah mengatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, yang mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa ala junubihim wa qu'uda, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda, mereka orang-orang yang mengingat Allah baik itu dalam keadaan berdiri dan juga dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, juga dalam keadaan berbaring. Jadi semua sisi dia mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka juga berfikir, mereka juga memikirkan ketika mereka melihat ciptaan Allah yang di langit dan di bumi. Mereka berfikir atas ciptaan tersebut sehingga mereka pun mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada satu ciptaan pun diciptakan sia-sia. Tidak ada satu ciptaan pun batil. Tidak ada. Semua yang diciptakan Allah tidak ada sia-sia. Tidak ada dengan ciptaan batil. Tidak ada. Bahkan terkadang kita juga memandang diri kita, jemaah. Ketika kita bercermin, jangan tengok tampan cantiknya saja. Apa kata Allah di dalam surah At-Tin tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keadaan terbaik, indah. Namun ingat, summa radadnahu asfala safilin. Banyak orang saat ini subhanallah tertipu dengan penampilan zahir. Banyak orang saat ini lebih memuliakan dengan melihat penampilan. Apa gunanya penampilan yang terbaik atau ciptaan yang terbaik, namun membangkang kepada Allah, namun dia tidak meletakkan kepalanya tanda sujud kepada Allah, apa gunanya? Penampilan yang indah namun tidak sujud kepada Allah, apa gunanya itu? Postur tubuh yang indah jika tidak
hadapan Allah, itu apa? Subhanallah. Kita hidup di zaman ini, zaman yang lebih mendahulukan penampilan. Tapi tak solat dia pak, Allah solat tak solat, yang penting paten dia, yang penting tampan dia. Subhanallah. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan letakkan mereka nanti di tempat seburuk-buruk tempat. Mereka mungkin saja mulia, disanjung di permukaan bumi karena penampilan mereka. Nanti di akhirat Allah hinakan mereka. Subhanallah. Yang terkadang itu jatuh kepada muslim dan muslimah. Dipeluk oleh artis, oh menjurit tampung apanya, senangnya, padahal haram, bersalaman dengan subhanallah. Terkadang itu jatuh kepada muslim dan muslimah. Ketika orang-orang kafir Korea, mungkin pemusik-pemusik datang bersalaman dengan wanita muslimah, menjurit, bisa saya nggak tidur dia, terbayang, padahal kafir. Padahal mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini dikarenakan karena tidak hanya melihat dengan penglihatan kosong saja, sebatas melihat saja. Kalau orang-orang yang berfikir tentang Allah, bagaimanapun ciptaan Allah, mungkin ada kekurangan pada manusia tersebut, namun manusia tersebut sujud kepada Allah, senantiasa menggantungkan atau patuh kepada Allah, demi Allah itulah terbaik. Putus kakinya satu, kalau di manusia zahir saja memandang, mungkin manusia akan menyepelekannya. Bahkan bisa saja manusia akan menghinakannya karena dia berjalan tanpa kesempurnaan kakinya. Tapi dia berjalan walaupun satu kaki, berjalan ke masjid. Wallahi orang-orang yang beriman berfikir itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Daripada manusia-manusia yang mereka katakan tampan tapi kafir. Ketika orang tersebut bersalaman dengan muslimah pakai jilbab, tapi menjerit karena kebahagiaannya. Subhanallah. Ada orang-orang serba kekurangan, tapi dia berada tetap mempertahankan Islamnya. Wallahi itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memandang apapun ciptaan Allah, jangan memandang dengan pandangan yang kosong. Kembalikan itu kepada Allah. Karena itu juga mengingatkan kita kepada Allah.
Ciptaan Allah itu juga mengingatkan kita tentang Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Baik. Jadi Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada. Allah mengajak berfikir kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, hari kebangkitan. Bumi yang kalian pijak, siapa yang menciptakannya? Bumi yang kalian bertempat tinggal di atasnya, siapa yang membuat itu? Wal jibala autada. Gunung-gunung yang Allah ciptakan, yang merupakan fungsi dari gunung itu sebagai autad, pasak. Siapa yang menciptakan gunung itu? Siapa yang membuat gunung itu? Gunung yang begitu tinggi. Sekarang subhanallah, orang-orang yang naik ke puncak gunung, mendaki, nggak ada mengucapkan subhanallah, nggak ada mengucapkan masya Allah. Padahal dia sedang menuju itu. Di hadapannya itu. Apalagi subhanallah, gunung yang kita lihat yang di atas, yang kita melihat begitu tinggi, ternyata itu sepertiga, yang muncul sepertiga. Berarti yang di bawah lebih tinggi, lebih besar. Yang tertanam lebih tinggi. Dan fungsi dari gunung itu adalah sebagai pasak supaya jangan goyang di bumi. Luar biasa ini. Siapa yang membuat seperti itu? Siapa yang menciptakan itu? Sehingga kita tidak berpijak di permukaan bumi ini, tidak goyang. Agar itu tidak terjadi, Allah buatlah gunung sebagai pasak bumi. Sehingga kita pun nyaman tinggal di atasnya. Jadi yang muncul itu sepertiga. Yang di bawah lebih tinggi lagi. Kemudian Allah juga mengatakan wa khalaqnakum azwaja. Dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ahibati fillah. Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, itu tanda kekuasaan Allah. Terkadang kita tidak merasakan itu. Itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Makanya Allah juga mengatakan di dalam surah Az-Zariyat, wa min kulli
Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu itu kami telah menciptakan, mengadakan zaujain, berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, agar kalian berfikir, agar kalian mengingat. Berarti di dalam Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, bahkan bukan manusia saja berpasang-pasangan, banyak ciptaan yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Agar kita berfikir, agar kita mengingat. Dan di antara tujuan dari Allah ciptakan pasangan, berpasang-pasangan, ingat, Allah katakan di dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, bahwa kami telah menciptakan kepada kalian dari diri kalian azwaja, pasangan. Itulah wanita. Dari mana diciptakan? Dari diri kita, atau dari diri kita, dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling atas, kata para ulama, tulang rusuk yang paling atas itulah yang paling bengkok. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan kenyamanan. Terkadang kita hanya berhenti pada waktu kenyamanan saja. Pernah nggak kita berpikir atau mengucapkan tatkala kita merasakan nyaman dengan pasangan kita, subhanallah, masya Allah. Pernahkah kita mengucapkan itu? Coba bayangkan kalau kita tinggal tanpa memiliki pasangan. Man tunduk, tunduklah. Siapa yang tunduk, tunduk. Belum mendapatkan kenyamanan. Wallahi jemaah, jangan berhenti sampai situ saja. Kita harus berpikir, itulah ciptaan Allah. Siapa yang membuat itu? Sehingga kita tinggal di permukaan bumi ini dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kebahagiaan, kedamaian, karena ditopang juga oleh ciptaan Allah yang namanya pasangan hidup. Kalau seandainya pasangan hidup kita itu membuat kita nyaman, bahagia, damai, berarti mereka berhak dihormati. Mereka berhak dihormati. Karena yang membuat kita nyaman atas ciptaan mereka Allah, atas Allah yang membuat itu, dengan disebabkan adanya pasangan. Berarti mereka berhak untuk dihormati, dimuliakan. Itulah harusnya muslim. Jangan setelah kita merasakan kedamaian, kenyamanan ketika bersama mereka, lalu dibalas dengan kekerasan, dibalas dengan pukulan, dibalas dengan cacian makian. Subhanallah.
Harusnya muslim itu ketika dia merasakan kenyamanan hidup tinggal bersama pasangan, dia akan terus mengingat Allah subhanallah, masya Allah. Dia akan memuji Allah. Ini nikmat Allah. Kemudian karena itu adalah pasangan yang menyamankan kehidupan kita, berarti itu adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Maka kita harus menghormati mereka, memuliakan mereka. Karena penyebab kita merasakan kenyamanan mereka. Baik. Kita cukupkan ya. Kita cukup sampai sini. InsyaAllah akan kita lanjut nanti pada pertemuan. InsyaAllah kapan Allah takdirkan kembali kita bertemu. Ini saja. Ada pertanyaan? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.